Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semua. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, menjadi kelompok 4 akan membawakan presentasi tentang sistem mendukung keputusan. Di mana kelompok 4 sendiri terdiri dari 4 orang, di mana saya sendiri sebagai moderator. Pemateri 1 ada MH Diwinata, pemateri 2 ada Mariani, dan pemateri 3 ada Naluri MLC. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada materi, di mana materi pertama akan disampaikan oleh M. Hadiwinata. Kepada M. Hadiwinata dipersilakan. Oke, materi pertama akan dijelaskan oleh saya, itu adalah perbedaan DSS dan ES. Dan di mana DSS atau Decision Support System adalah sistem berbasis komputer yang menyajikan dan memproses informasi yang memungkinkan pembuatan keputusan menjadi lebih produktif, dinamis, dan inovatif. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap pemahaman. Yang kedua, ada tahap perancangan. Yang ketiga, tahap pemilihan. Dan yang keempat, tahap implementasi. Sistem pendukung keputusan menurut Efren Turban adalah sistem berbasis komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah tidak terstruktur, menggunakan kombinasi dari model, teknik analisis, dan pengambilan informasi sistem seperti membantu mengembangkan dan mengevaluasi alternatif yang sesuai. Dan yang selanjutnya, sistem pakar atau expert system. Sistem pakar adalah salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian seorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Sistem pakar akan memberikan pemecahan suatu masalah yang didapat dari dialog dengan pemakai. Dengan bantuan sistem pakar, seseorang yang bukan pakar atau ahli dapat menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah, serta mengambil keputusan yang biasanya dilakukan oleh seorang pakar. Sistem pakar adalah aplikasi komputer yang mewujudkan beberapa keahlian non-algoritma untuk memecahkan beberapa jenis masalah. Dan sistem pakar adalah sistem kecerdasan buatan berbasis pengetahuan yang melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh ahli manusia. Jenis sistem biasanya memiliki basis pengetahuan yang berisi akumulasi pengalaman dan seperangkat aturan untuk menerapkan pengetahuan dasar untuk setiap solusi tertentu. Dan di tabel sendiri, kalian bisa melihat itu tabel perbedaan DSS dan ES. Untuk fungsinya, DSS itu mencerminkan gaya dan kemampuan manajer untuk memecahkan masalah. Kalau untuk expert system itu membuat keputusan melebihi kemampuan manajer. Alur penalarannya untuk DSS itu tidak terperinci, sementara ES itu terperinci dengan jelas. Kemampuan memberikan alasannya untuk DSS itu tidak ada. Kalau expert system itu ada atau terbatas. Karakteristik untuk kemampuan menjelaskan untuk DSS itu terbatas, sementara expert system ada. Pembuat keputusan untuk DSS manusia atau sistem, dan expert system itu sistem sepenuhnya. Metode manipulasi data DSS itu numerik, kalau untuk expert system itu simbolik. Oke, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah. Sekarang untuk materi kedua, kita persilakan kepada Mariani untuk menyampaikan materi. Kepada Mariani, persilakan. Perbedaan DDS dan ES selanjutnya yaitu DSS menggunakan database, sedangkan ES menggunakan knowledge base. DSS berbasis pada pemodelan, sedangkan ES berbasis pada konsultasi. Materi kedua yaitu komponen modul ES. Komponen modul ES ada 3. Pertama, knowledge base. Knowledge base berisi fakta-fakta yang disebut public knowledge dan hukum atau aturan heuristik yang disebut private knowledge. Yang kedua, inference engine, yaitu suatu perangkat lunak komputer yang bertugas mencari knowledge base untuk memecahkan masalah yang dikemukakan. Yang ketiga, user interface, yaitu kode yang digunakan untuk memasukkan input atau beberapa pertanyaan dari pemakai ke dalam komputer.
Sekian materi kedua, dilanjutkan materi ketiga. Oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk pada materi ketiga yang akan disampaikan oleh Naluri MLC. Naluri MLC dipersilakan. Baiklah, selanjutnya untuk inferensi ES. Terdapat dua pendekatan dalam menyusun mekanisme inferensi, yaitu yang pertama, forward chaining. Forward chaining merupakan metode inferensi yang melakukan penalaran dari suatu masalah kepada solusinya. Jika klausa premis sesuai dengan situasi atau bernilai benar, maka proses akan menyatakan konklusi. Yang kedua, backward chaining, yaitu proses ini dimulai dari pencarian solusi dari kesimpulan, kemudian menelusuri fakta-fakta yang ada, hingga menemukan solusi yang sesuai dengan fakta-fakta yang diberikan oleh user. Backward chaining merupakan proses penalaran dengan pendekatan goal-driven. Pendekatan goal-driven merupakan titik pendekatan dari goal yang akan dicari nilainya, kemudian bergerak untuk mencari informasi yang mendukung goal tersebut. Kedua metode inferensi tersebut dipengaruhi oleh tiga macam penelusuran, yaitu depth first search, breadth first search, dan best first search. Depth first search melakukan penelusuran kaidah secara mendalam dari simpul akar bergerak menurun ke tingkat dalam yang berurutan. Breadth first search bergerak dari simpul akar, simpul yang ada pada setiap tingkat diuji sebelum pindah ke tingkat selanjutnya. Best first search bekerja berdasarkan kombinasi kedua metode sebelumnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Mungkin hanya sekian materi dari kami tentang materi SPK. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.